Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ria Indria Purnamasari di Biologi Kelas. Kali ini kita akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan materi kelas 12 semester 1, yaitu pada KD 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, gametogenesis ini sebetulnya adalah contoh real dari penerapan pembelahan mitosis dan meiosis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Nah, masih ingat kan dengan pembelahan meiosis? Ya, pembelahan meiosis adalah pembelahan yang mengurangi jumlah kromosom, sehingga kromosom anak berjumlah setengah dari kromosom sel induknya. Hal ini sangat penting pada pembentukan gamet, karena ketika gamet nanti mengalami fertilisasi, peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka akan terjadi persatuan setengah kromosom dari gamet jantan dan setengah kromosom dari gamet betina, sehingga nanti individu yang dihasilkan adalah individu yang memiliki satu set kromosom utuh sama dengan induknya. Kemudian gametogenesis juga berlangsung di dalam sel kelamin, yaitu untuk jantan terjadi pada testis, sedangkan pada betina terjadi pada ovarium. Gametogenesis meliputi dua proses, yaitu ada oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, dan ada spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma. Tiap macam gametogenesis, baik itu oogenesis maupun spermatogenesis, mengalami 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap perbanyakan atau proliferasi. Tahap perbanyakan ini berlangsung secara mitosis yang berulang-ulang, di mana di sini gametogonia diperbanyak. Selanjutnya adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan terjadi perubahan gametogonium atau cikal bakal sel gamet menjadi gametosit 1, di mana ukurannya menjadi tambah besar dan kemudian siap untuk mengikuti fase berikutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pematangan. Tahap pematangan dimulai dari gametosit 1 menjadi gametosit 2 dan akhirnya menjadi gametid. Dari gametosit 1 ke gametosit 2 terjadi pembelahan meiosis tahap 1. Sedangkan dari gametosit 2 ke gametid itu terjadi pembelahan meiosis tahap 2. Selanjutnya terjadi tahap perubahan bentuk atau transformasi. Dalam hal ini gametid berubah menyesuaikan diri menjadi gamet yang siap untuk membuahi atau dibuahi. Mari kita bahas salah satu jenis gametogenesis, yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Pada ovarium janin sudah tergantung sel pemula atau oogonium yang akan berkembang menjadi oosit primer. Jadi, ketika bayi perempuan dilahirkan, maka di dalam ovariumnya sudah mengandung oosit primer, di mana oosit primer ini kemudian akan mengalami masa istirahat hingga si bayi ini berkembang menjelang masa pubertas. Untuk wanita dewasa akan terjadi ovulasi hingga dia berusia sekitar 45 sampai 50 tahun. Seorang wanita hanya mampu menghasilkan paling banyak 400 ovum selama hidupnya.
Meskipun ovarium seorang bayi perempuan sejak lahir itu sudah berisi 500.000 hingga 1 juta oosit primer. Artinya persediaan oosit primernya 500 sampai 1 juta oosit primer, tetapi yang mengalami perkembangan lebih lanjut pada proses oogenesis sampai dihasilkannya ovum itu hanya sekitar 400 ovum selama seorang wanita itu hidup. Berikut adalah skema dari oogenesis. Di sini kita lihat oogenesis terjadi pada ovarium yang diawali dengan pembelahan mitosis pada sel cikal bakal ovum atau yang kita kenal dengan oogonium. Jadi oogonium ini memperbanyak dirinya. Kemudian oogonium ini akan memasuki tahap pertumbuhan, yaitu di mana si oogonium tadi akan tumbuh membesar menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga dihasilkan 2 sel telur, yang satu berkembang tapi 1 sel anakannya ternyata mengalami badan polar atau sel kutub alias tidak berkembang. Nah, pada tahap meiosis 1 ini terjadi pengurangan jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom sel anak itu sudah setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2, di mana masing-masing sel telur kemudian akan membelah menjadi 2 sel anakan, sehingga dari 2 sel telur tadi akan dihasilkan 4 sel telur. Hanya saja kembali yang berkembang hanya 1 sel telur, sedangkan yang 3 itu mengalami badan kutub atau sel polar. Jadi pada oogenesis di sini dihasilkan hanya 1 ovum yang siap untuk dibuahi, dan sifat dari kromosom ovum ini adalah haploid. Selanjutnya kita akan membahas contoh lain dari gametogenesis, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis berlangsung di dalam tubulus seminiferus, yaitu pada tubulus-tubulus halus yang terdapat di dalam testis seorang laki-laki. Nah, proses pembentukan sperma ini terjadi setiap hari selama laki-laki itu hidup. Siklus spermatogenesis sendiri dimulai dari cikal bakal sel sperma sampai menjadi sperma yang matang itu rata-rata 74 hari. Nah, adapun pematangan spermanya dari spermasid menjadi sperma itu memerlukan waktu 2 hari, dan pematangan sperma ini terjadi pada epididymis. Pada pria dewasa yang normal, proses spermatogenesis terus berlangsung selama hidupnya. Meskipun demikian, ternyata kualitas dan kuantitas dari spermanya akan semakin menurun dengan bertambahnya usia. Sehingga pada laki-laki itu tidak ada yang disebut dengan proses menopause, akan tetapi kualitas spermanya yang menurun sehingga sperma tersebut akhirnya tetap dihasilkan tapi tidak bisa membuahi. Berikut adalah skema spermatogenesis yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, di sini sama halnya pada oogenesis, pada spermatogenesis juga diawali dengan sel oogonium atau cikal bakal sel sperma yang membelah secara mitosis, memperbanyak dirinya, lalu setelah itu mengalami pertumbuhan membesar menjadi spermatosit
primer, lalu spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, bedanya dengan pada oogenesis, pada spermatogenesis ketika dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder itu dihasilkan 2 sel sperma yang dua-duanya fungsional. Setelah itu dari spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menjadi spermatid. Nah, dari spermatid ini jumlahnya adalah 4 sel dan semuanya fungsional. Kemudian spermatid akan mengalami transformasi, mengalami perubahan bentuk, penambahan ekor, penambahan bagian kepala, leher, adanya akrosom. Nah, itu yang disebut dengan proses transformasi, sehingga dibentuklah sel sperma utuh yang siap membuahi. Pada slide berikut kita bisa melihat perbandingan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Secara umum, spermatogenesis dan oogenesis itu melalui tahapan yang sama. Dimulai dari spermatogonium atau oogonium yang membelah secara mitosis, memperbanyak dirinya, lalu kemudian tumbuh menjadi oosit primer maupun spermatosit primer, lalu mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga dihasilkanlah oosit sekunder atau spermatosit sekunder yang selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga dihasilkan ootid atau spermatid dan selanjutnya mengalami fase diferensiasi di mana ootid berubah menjadi ovum dan spermatid berubah menjadi sperma. Namun di sini kita bisa melihat bahwa kalau di spermatogenesis dari satu oogonium itu dihasilkan 4 sel sperma yang siap membuahi atau fungsional, sedangkan pada oogenesis dari satu oogonium hanya dihasilkan 1 ovum yang fungsional karena selama pembelahan meiosis hanya 1 spermatosit primer maupun spermatosit sekunder yang berkembang secara fungsional. Demikianlah tadi penjelasan tentang gametogenesis yang meliputi oogenesis dan spermatogenesis. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam ceria.